Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan rezeki sehingga kita sehat walafiat selalu, dan tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat di yaumul akhir kelak. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hukum Islam menurut Joseph Scott dan pemikiran hukum Islam Malik bin Anas, perspektif sejarah sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aulia Nirwana dengan nomor induk mahasiswa 202131046. Yang kedua, Dwian Astuti dengan nomor induk mahasiswa 202131055. Yang ketiga, Muhammad Dafahwari dengan nomor induk mahasiswa 202131062. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, pengertian orientalis. Dari segi bahasa adalah orientalisme. Berasal dari kata orient dan isme. Orient mempunyai arti timur dan isme artinya paham. Adapun antonim dari terma ini adalah oksidentalisme, yang terdiri dari kata oksiden yang berarti barat dan isme berarti paham. Dalam kamus Webster, orientalisme adalah study of Eastern culture, yang berarti tentang kajian tentang budaya timur. Orientalisme pada sudut pandang bahasa Arab berasal dari kata istishraq dari fi'il madhi istashraqo, yang berarti mengarah ke timur dan memakai pakaian masyarakatnya. Sedangkan terma orientalis yang terdapat dalam kamus Al-Maurid adalah orang yang mempelajari bahasa-bahasa timur, kesenian dan budayanya. Sehingga dari segi istilah yang lebih jelas bisa diartikan orientalisme adalah kajian yang dilakukan oleh orang barat pada Islam yang dianggap timur terkait dengan bahasa, kesusastraan, sejarah, kepercayaan, perundang-undangan, serta peradaban. Demikian, ada juga yang mengartikan lebih pada sebuah gerakan yang bersangkutan dalam penelitian, tradisi, peradaban, dan kebudayaan Islam dengan tujuan menyelami rahasia sifat watak pemikiran dikarenakan kemajuan dan kekuatan masyarakat Islam. Selanjutnya terdapat 5 sasaran menurut perspektif penulis yang menjadi tujuan dan orientalis, yaitu yang pertama menyasar pada aspek keagamaan, yang kedua target penjajahan, yang ketiga target politik, yang keempat menyasar ilmu pengetahuan, yang kelima target ekonomi. Penyebab langsung munculnya orientalis adalah adanya analisis yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran, baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan, maupun agama di timur Asia termasuk Islam. Setelah agama Islam lahir dan sukses mengembangkan pengaruhnya, bahkan dapat mendirikan kerajaan di Andalusia pada awal abad ke-8 Masehi, peradaban Islam menjadi sumber cahaya yang menerangi dunia. Setiap fase perkembangan orientalis itu memiliki ciri dan kecondongan yang berbeda. Dalam proses penerjemahan ini, terjadilah cerita negatif yang ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, kekuatan nalar mulai meningkat sehingga lahirnya karya-karya yang dianggap ilmiah, bahkan berisi apresiasi kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Latar belakang dan biografi Joseph Scott. Ia lahir pada tanggal 15 Maret 1900
kedua di Ritterburg, Silesia, Jerman yang sekarang menjadi bagian dari Polandia. Lahir dalam keluarga Katolik 1 Agustus 1969 di Englewood, New Jersey, Amerika, dan mempunyai beberapa prestasi. Yang pertama, usia dini menjadi siswa yang bersekolah di Ibrani. Yang kedua, pada tahun 1923 meraih gelar doktoral dari Universitas Breslau. Yang ketiga, pada tahun 1925 berkarir menjadi dosen Universitas Freiburg. Yang keempat, pada tahun 1929 dikukuhkan sebagai guru besar. Yang kelima, pada tahun 1939 mengajar bahasa Arab dan Suryani di Universitas Kairo. Yang keenam, pada tahun 1946 mengajar di Universitas Oxford. Yang ketujuh, pada tahun 1954 pindah dan mengajar di Universitas Leiden, Belanda. Yang ke-8, pada tahun 1957 sampai 1958 mengajar di Universitas Columbia. Yang ke-9, pada tahun 1959 menjadi seorang profesor penuh studi Arab dan Islam. Dan yang ke-10, pada tahun 1969 menetap di Columbia sampai pensiun sebagai seorang profesor emeritus. Ia memiliki 2 karya. Yang pertama, The Origins of Mohammedan Jurisprudence pada tahun 1950, dan yang kedua, An Introduction to Islamic Law 2 pada tahun 1960. Selanjutnya, pandangan. Joseph Scott berpendapat tentang Imam Syawil, orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang sumber pokok hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas. Orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, mengakui Syafi'i sebagai pendiri hukum Islam, pusat aktivitas teorisasi dan sistemisasi pertama yang dipakai untuk mentransformasikan praktek populer dan administrasi rezim Umayyah ke dalam hukum Islam adalah Irak. Perspektif Scott terhadap salah satu hukum Islam yang mencetuskan konsep dan teori yang cukup kontroversial, yaitu hadis. Sumber hadis Nabi adalah tabi'in yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang teori, para orientalis dalam menggugat kontetikan hadis dengan menggunakan 3 teori, yakni backward projection, argumentum Silentio, dan common link. Dalam bahasa ini, teori backward projection atau projecting back kerap kali digunakan oleh Joseph Scott untuk mengidentifikasi penisbatan para ulama kepada para sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Peran Rasulullah SAW amatlah signifikan dan paling otoritatif dalam membentuk sikap dan tingkah laku umat Islam. Kepemimpinan Nabi yang amat besar akan sangat menggoda umat Muslim untuk memanipulasi hadis demi kepentingan mereka. Selanjutnya, contoh dasar pandangan hadis Joseph Scott. Sebagai contoh kasus Al-Hasan Al-Basri ketika mengirim surat kepada Khalifah Bani Umayyah Abd Malik bin
Marian yang menginginkannya agar tidak ikut ajaran Jabariyah dalam teologi sama tidak mengutip hadis sebagai bagian dari argumennya. Teori ini dibangun atas asumsi bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah hadis tidak ada pada masa tertentu adalah dengan cara menunjukkan bahwa hadis itu tidak digunakan sebagai dalih hukum yang dalam diskusi yang mengharuskan untuk merujuk kepadanya jika hadis itu memang ada. Sebelum melakukan kritik terhadap hadis, Joseph Scott memberikan prasaran sebagai konsep awal terhadap hadis. Pembunuhan tersebut berawal dari fitnah terhadap Utsman bin Affan yang telah menyalahi kebijakan para khalifah pendahulunya, secara tersirat menyimpang dari Al-Quran. Dalam hal ini muncullah konsep sunnah Nabi yang belum direkognisi dengan sejumlah aturan-aturan positif, akan tetapi memberikan serangkaian mata rantai doktrinal antara sunnah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab serta Al-Quran. Untuk selanjutnya, disebutkan posisi Joseph Sachs dalam kajian orientalis terhadap hadis Nabi mendapatkan apresiasi dari rekannya. Kritik dan pandangan Sachs terhadap hadis Nabi mencakup aspek historis hadis, konsep sunnah, sanad, dan matan. Berikut ini merupakan pokok-pokok kritik Sachs terhadap hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah memandang penting menjelaskan hukum-hukum syariat, lebih-lebih yang berhubungan dengan masalah muamalat, aqwal syakisah, dan peradilan. Oleh karena itu, Syekh berkesimpulan bahwa hukum fikih belum ada pada sebagian besar abad 1 Hijriyah. Yang kedua, sanad pada awal abad 2 dan 3 Hijriyah adalah kreasi ulama hadis untuk memperkuat pendapat mereka. Yang ketiga, sanad pada periode selanjutnya mengalami dinamika seiring terbukukannya beberapa kitab hadis, antara lain kitab kanonik hadis, Kutubus Sittah, Musnad Ahmad, dan lainnya. Yang keempat, setiap hadis yang sanadnya bermuara hanya kepada seorang perawi saja, maka dapat dipastikan bahwa ia adalah pemalsu sanad. Yang kelima, jika seorang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadis atau gagal, atau jika satu hadis oleh para sarjana sebelumnya menggunakan hadis tersebut, maka berarti hadis tersebut tidak pernah ada. Keenam, hadis-hadis hukum tidak ada satupun sanadnya sahih dan terhubung hingga Nabi. Tentang hal ini, Joseph mengatakan, sangatlah sulit menghukumi hadis-hadis hukum sebagai hadis yang sahih. Selanjutnya, kritik sah terdapat sanad di atas dipandang cukup matang dan didasari dengan bukti teori-teori yang mapan. Berikut ini merupakan beberapa teori sah yang digunakan untuk mengkritik sanad. Yang pertama, teori projecting back Joseph. 1. Untuk melihat hadis bisa dikonstruksikan lewat rekam jejak sejarah korelasinya antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadis Nabi. Yang kedua, hukum Islam belum dikenal pada masa Al-Syabi. Yang ketiga, apabila ditemukan beberapa hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis tersebut merupakan rekayasa orang-orang yang hidup sesudah Al-Syabi. Yang keempat, hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi atau hakim agama. Yang kelima, rekonstruksi terbentuknya sanad hadis menurut beliau merupakan dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimit yang ada di belakang mereka atau teori projecting back tersebut. Teori yang kedua yaitu teori argumentum esiliento menurut Joseph.
Bila seseorang sarjana atau ulama atau perawi pada waktu tertentu tidak korektif terhadap adanya sebuah hadis atau gagal atau para sarjana sebelumnya menggunakan hadis tersebut, maka berarti hadis tersebut tidak pernah ada. Jika satu hadis ditemukan pertama kali tanpa sanadnya komplit dan kemudian ditulis dengan isnad yang komplit, maka isnad itu juga dipalsukan. Dengan kata lain, untuk membuktikan hadis itu eksis tidak cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada, pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi saja. Selanjutnya, teori di atas menurut beliau digunakan untuk menentukan masa awal kemunculan hadis atau dating atau penanggalan hadis dan sebuah penjabaran dari 3 metode berikut. Yang pertama, mencari koleksi kitab pertama yang menyinggung substansi hadis atau dikembangkan dengan teori argumentum silentio tersebut. Yang kedua, mengkomparasi ragam bentuk matan sebuah hadis atau dikembangkan dengan teori projecting back. Yang ketiga, membandingkan sanadnya. Metode yang ketiga di atas diterjemahkan menjadi 5 kaidah, yaitu 1. Sanad yang lebih sempurna dan lebih tua adalah sanad yang muncul belakangan. Yang kedua, apabila ada 2 sanad yang berbeda, sanad pertama berakhir kepada tabaqah tabi'in dan sanad lainnya berakhir kepada tabaqah yang lebih tua. Yang ketiga, jika sanad yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang muncul belakangan terdapat tambahan perawi atau sumber hadis, maka ragam sanad tersebut dipastikan palsu. Yang keempat, adanya common link dalam sanad hadis merupakan indikasi bahwa sanad tersebut dipalsukan oleh common link-nya. Dan terakhir, ragam sanad yang tidak melalui common link dipastikan muncul belakangan. Di antara orientalis yang mengkaji hadis, teori yang terakhir ini yang banyak dipuji. Kemudian untuk menjelaskan tentang teori common link yang digagas oleh Joseph, berikut adalah contoh sanad hadis yang disinyalir oleh Joseph terdapat common link, yaitu hadis yang terdapat di dalam kitab Ikhtilaf Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dari Nabi kepada Jabir, kepada seorang dari suku Bani Salamah, kepada Amr bin Amr atau budak saya Al-Muthalib. Yang kedua dari Nabi kepada Jabir, kepada Al-Muthalib, kepada budak saya Al-Muthalib. Yang ketiga dari Nabi kepada Jabir, kepada Al-Muthalib, kepada budak saya Al-Muthalib. Selanjutnya kepada Abdul Aziz bin Muhammad, kepada Asy-Syafi'i. Kemudian budak saya juga kepada Ibrahim bin Muhammad, kepada Asy-Syafi'i. Kemudian juga Sulaiman bin Bilal kepada seorang yang tidak dikenal, kepada Syafi'i. Untuk selanjutnya, sanggahan sarjana Muslim terhadap kritik sanad oleh Joseph. Teori yang dicetuskan oleh Joseph dalam kajian sanad hadis dilakukan oleh beberapa sarjana Muslim, salah satunya oleh M.M. Azami. Persoalan pertama adalah tentang objek kitab kajiannya. Azami meninjau bahwa pemilihan kitab-kitab dalam kajian sanad yang dilakukan oleh Joseph antara lain kitab Muwatta karya Imam Malik, Muwatta karya Imam Muhammad Asy-Syaibani, dan karya Imam Syafi'i adalah kurang tepat. Hal itu karena kitab-kitab tersebut lebih tepat disebut dengan kitab fikih, bukan kitab hadis. Namun demikian, Joseph mengomunalkan hasil kajiannya dan mengaplikatifkan hasil kajiannya terhadap kitab-kitab hadis. Tentang common link dan diagram yang dirancang oleh Joseph untuk memperjelas teorinya, Azami mengkritiknya bahwa semestinya diagram sanad hadis yang dijadikan contoh oleh Joseph
yaitu sebagai berikut. Dari Rasulullah kepada Jabir, kepada Abdul Muthalib, kepada Amr, lalu kepada ketiga orang yaitu Sulaiman, Ibrahim, dan Abdul Aziz. Selanjutnya, bantahan terhadap asumsi Joseph keaslian hadis yang dikemukakan oleh sarjana Muslim sangat banyak dan dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, hadis diriwayatkan dengan cara hafalan dan tulisan sejak zaman Nabi. Yang kedua, periwayatan hadis Nabi telah melalui kritik sanad dan matan hadis yang ketat. Yang ketiga, banyaknya hadis yang tersebar di pertengahan abad kedua dan ketiga karena banyaknya perawi hadis dan penyebarannya bukan karena pemalsuan. Yang keempat, teori projecting back yang dikemukakan oleh Joseph terbantah dengan fakta bahwa banyak jumlah perawi yang tinggal berjauhan di berbagai negeri. Yang kelima, sanad hadis tidak pernah dikembangkan atau diperbaiki. Yang terakhir, tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad karena ternyata metode sanad itu otentik. Pemikiran hukum Islam Malik Ibnu Anas, perspektif sejarah sosial. Biografi Imam Malik Ibnu Anas. Imam Malik merupakan imam yang termasuk bagian imam-imam pendiri 4 mazhab. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabani Al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Harith. Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan mengukuhkan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Kondisi sosial. Dalam ruang lingkup sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang mendalami hadis. Tak hanya mendalami hadis saja, Imam Malik juga menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta belajar fikih. Imam Malik hidup di saat periode tabi'in. Imam-imam mazhab kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada 3 pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz, dan Suriah. Terdapat 3 kelompok yang berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan jumhur sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ahlul hadis yang berarti orang-orang atau golongan dalam menetapkan hukum berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, dan ahlu ra'yi, kelompok yang menetapkan hukum Islam berdasarkan akal tapi tidak menyimpang dari nilai keislaman. Semasa hidupnya, Imam Malik mengalami 2 corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi dan meninggal di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pemikiran hukum Imam Malik bin Anas. Sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah Al-Quran, As-Sunnah, amal ahli Madinah atau praktik masyarakat Madinah, ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, al-maslahah, mursalah, al-urf,
atau adat istiadat, beberapa hal menjadi perhatian yang dapat diamati dari pemikiran dan dasar mazhab Maliki dalam melakukan ijtihad adalah sebagai berikut. 1. Imam Malik memprioritaskan penduduk Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan rayuk dan qiyas. 2. Imam Malik menganggap dan menggunakan haul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus diprioritaskan penggunaannya daripada qiyas. 3. Kecenderungan yang teguh dalam penggunaan al-maslahah mursalah. Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih sahabat seperti Umar bin Khattab. 4. Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadis ahad. Hukum Islam masa tabi'in termasuk Imam Malik. Pada fase tabi'in, hukum Islam mengalami kemajuan yang signifikan. Perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan ra'yu. Adapun faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Banyaknya mawali yang masuk Islam, di mana Islam telah menguasai pusat-pusat peradaban Yunani, Antikok, dan Baktra. 2. Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. 3. Adanya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat atau mushaf dan dihafal. Karya-karya Imam Malik. Di antara karya-karya beliau antara lain Risalah ila Ibnu Wahb fil Al-Qadr, Kitab Al-Nujum, Risalah fi Al-Qadiyah, Tafsir li Gharib Al-Quran, Risalah ila Lais bin Sa'ad, Kitab Syiar, Kitab Al-Manasik, Risalah ila Abu Hasan, dan Kitab Al-Muwatta. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.